Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ummatul Islam, ibadallah, rahimakumullah. Berulang kali kita mendapatkan pertanyaan tentang kenapa, apa penyebabnya saat ini salat berjamaah di masjid ditiadakan, bahkan salat Jumat ditiadakan dan diminta oleh ulama untuk diganti dengan salat zuhur di rumah masing-masing. Apakah ini tidak termasuk dalam ancaman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Siapa lagi orang yang paling zalim dibandingkan dengan orang-orang yang menghalangi manusia untuk datang ke masjid-masjid Allah, ke rumah-rumah Allah, agar di dalamnya dikumandangkan zikir, menyebut namanya, dan orang itu berusaha untuk menghancurkannya. Tentu tidak, wahai kaum muslimin. Apakah saudara-saudaraku lupa bahwa yang menghimbau kita untuk salat di rumah, yang menghimbau kita untuk mengganti salat Jumat dengan salat zuhur, bukankah mereka yang selama ini memimpin bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku berjamaah? Mereka yang menjadi imam, mereka yang menjadi khatib, mereka yang menyelenggarakan ibadah berjamaah di rumah-rumah Allah itu. Sekarang, apakah semua mereka berbalik arah? Apakah mereka juga tidak rindu untuk salat di rumah Allah? Apakah mereka juga tidak ingin untuk melantunkan ayat-ayat Allah dan asma Allah di rumah-rumah Allah? Wahai umat Islam, lupakah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang-orang yang alim. Sedikit banyaknya, wahai kaum muslimin, ilmu yang ada di dada mereka itu tentu membuat mereka takut. Bahkan mereka khawatir ketika mengambil keputusan, jangan sampai tersalah, keliru. Tapi dengan berbagai macam petunjuk-petunjuk yang telah didapatkan, analisa yang telah dilakukan, dalil-dalil yang telah difahami, dengan cara-cara yang telah ditunjukkan oleh Rasul, yang diwarisi oleh para sahabat, dan difahami serta dijabarkan dan dituliskan oleh para ulama terdahulu. Inilah keputusan kita untuk sementara waktu. Ini bukan menutup masjid untuk menghancurkannya. Ini bukan menutup masjid untuk melarang nama-nama Allah disebut di dalam. Tetapi menutup masjid untuk apa? Untuk kemaslahatan umat. Agar umat ini tetap ada, sehat dan kuat, bisa mempertahankan agamanya, melanjutkan syiar Islam di muka bumi ini, khususnya di Nusantara ini, terlebih khusus lagi di ranah Minang. Apa jadinya kalau ribuan kaum muslimin menghadapi bencana besar seperti yang sekarang terjadi di negara-negara lain? Kenapa kita lalai mengambil sikap? Kenapa kita terlambat mengambil langkah? Di samping petunjuk-petunjuk yang didapat dari Al-Quranul Karim, dari hadis Nabi SAW, sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam penjelasan-penjelasan video yang lalu, bahwa kita bukan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita takut kepada Allah.
Takut kepada Allah itu bukan berarti menghantarkan diri kita ke dalam wabah, ke dalam bencana begitu saja, tanpa mengambil langkah yang tepat. Bukankah Umar bin Al-Khattab juga takut kepada Allah, tetapi beliau memilih untuk tidak masuk ke dalam daerah Syam, karena di sana waktu itu terjadi wabah, yaitu ta'un amawas. Jangan menganggap enteng wabah yang terjadi hari ini. Tidak semua berita yang kita dengar dan yang kita lihat adalah berita bohong. Tidak sedikit pula yang benar, yang menunjukkan betapa beratnya beban suatu negara, suatu masyarakat, bahkan beban dunia saat ini dengan berjangkitnya wabah virus corona atau COVID-19 ini. Betapa banyak yang telah gugur, betapa banyak yang telah terkorban. Dan tentu kita tahu, kalau setelah kita berusaha dengan maksimal mengambil langkah yang harus kita lakukan dan patut kita lakukan, tapi kemudian qadar Allah Subhanahu wa taala kita tertimpa juga. Bukankah kita telah diberikan petunjuk oleh Rasul bahwa siapa saja yang berada di suatu tempat itu terjadi wabah, yamkuthu fi baladi, dia menetap di negerinya. Dalam riwayat Imam Ahmad, fi baiti, di dalam rumahnya. Dua lafaz ini bukanlah sesuatu yang mengantarkan kepada kita untuk mentarjih, tetapi menggabung keduanya lebih aula. Begitulah pandangan para ulama. Berarti menetap di kampungnya adalah di dalam rumahnya, dengan keadaan sabar, muhtasibah, mengharap pahala dari Allah, maka ada janji, yaitu pahala orang-orang yang syahid bisa diraih oleh kita yang mengamalkannya. Sekarang kita tidak punya pilihan yang terbaik untuk kita lakukan, melainkan pilihan untuk memutus mata rantai penularan virus ini. Caranya adalah seperti yang dilakukan oleh para sahabat dahulu, dan hari ini dihimbaukan oleh para tenaga ahli. Apakah mereka menyebutnya dengan social distancing atau physical distancing, atau mereka menyebut juga lebih besar luas adalah lockdown atau karantina wilayah, berbagai macam istilah yang dilahirkan zaman sekarang. Tetapi kita tahu bahwa berbagai istilah itu pada mulanya dilakukan oleh Rasulullah, ditunjukkan oleh Rasul, dan dilaksanakan oleh para sahabat. Rasulullah pertama yang menunjukkannya, dan para sahabat beliau yang pertama sekali menjalankan perintah setelah Nabi SAW. Rasul juga melakukan menghambat orang-orang yang terkena wabah untuk masuk ke dalam kota Madinah, seperti yang terjadi pada salah seorang utusan Bani Saqif yang terkena oleh Juzam. Bukankah itu adalah petunjuk Nabi kita? Nah sekarang kalau ada himbauan untuk sementara waktu, bukan menutup selama-lamanya, sementara waktu, kalau kita patuhi, maka kita akan bisa memutus mata rantai dari penularan virus ini. Di mana keberatannya, wahai kaum muslimin? Kenapa harus ada sikap-sikap menyayangkan di media sosial, di dalam komentar-komentar, seolah-olah ulama menyuruh kita melakukan yang buruk? Tidak. Setelah dikaji dengan berbagai sisi, inilah yang terbaik yang mesti dilakukan oleh umat Islam, khusus di Sumatera Barat. Kenapa? Karena pertimbangan kita bukan hanya karena ini telah memenuhi syarat untuk kita tidak hadir melaksanakan berjamaah di rumah-rumah Allah. Bukan hanya sebatas menganalisa dalil yang menunjukkan uzur-uzur syar'i seseorang
tidak hadir berjamaah dan melakukan salat Jumat bukan hanya kajian darurah dari sisi analisis usul fiqih, bahwa masalahnya telah sampai ke tingkat ancaman yang menimbulkan kekhawatiran yang muhaqqaqah, yang telah terbukti. Bukankah kita melihat ada masjid, ada tempat berkumpul yang mulanya di sana hanya hadir 1, 2, 3 orang yang terpapar, kemudian menyebarkan penyakit ini kepada yang lain. Apakah kita tidak mendengarkan hadis Nabi SAW yang melarang mencampurkan onta yang sakit dengan onta yang sehat, karena akan menimbulkan bencana kepada yang sehat? Tidakkah kita mendengarkan selama ini bahwa Amr bin al-As radhiyallahu anhu mengambil langkah untuk membawa orang-orang yang berada di Syam ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Bagi siapa yang memahami itu dengan tenang, tentu akan mengetahui bagaimana mereka melakukan Jumat di tempat-tempat yang di situ tidak disiapkan rumah-rumah Allah, di situ tidak ada masjid-masjid yang bisa dipergunakan untuk melakukan ibadah Jumat. Kalau berjamaah bisa dilakukan di rumah dengan keluarga. Kenapa kita harus menyayangkan? Terkadang kita menulis alangkah sedihnya, alangkah begininya, alangkah begitunya. Apakah para ulama yang memfatwakan ini juga tidak merasakan itu dalam diri mereka? Tetapi komentar-komentar seperti itu, wahai kaum muslimin, sudah patut dihentikan. Kita bawa ke dalam munajat. Tidak perlu dituliskan di berbagai media. Dikeluhkan kepada siapa saja yang menunjukkan seolah-olah kita saja yang peduli dengan masjid. Seolah-olah kita yang selama ini paling rajin untuk hadir berjamaah. Lihat ulama itu yang terdepan hadir berjamaah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tinggal di masjid, tinggal di surau, yang terus berusaha untuk memperbanyak umat hadir di majelis ilmu, hadir dalam melaksanakan salat berjamaah. Sekarang mereka yang meminta bersabarlah sejenak. Apakah kita tidak sadari dengan kita menuliskan alangkah sedihnya, menangis rasanya hati melihat masjid sepi? Bukankah kalimat-kalimat seperti itu menyayangkan sikap yang diambil oleh ulama dan membuat ragu orang-orang lain yang ingin mematuhi nasihat itu? Saya ingin mengatakan penutup dari himbauan saya ini kepada saudara-saudaraku semuanya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghaira marrah wala marratain. Saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekali, 2 kali. Yaqul, mengatakan, idza kana al-'abdu ya'malu amalan salih. Apabila seorang hamba melakukan suatu amalan salih, fasyaghalahu anhu marad atau safar, kemudian dia disibukkan atau terhalang untuk melakukan amal saleh tersebut karena sakit atau karena perjalanan jauh bermusafir, kutiba lahu, dituliskan untuk orang itu kasalihi ma kana ya'malu, seperti amalan saleh yang selama ini dia lakukan, wa huwa sahih muqim, dia dalam keadaan sehat dan bermukim. Nah, sekarang persoalan kita bukan hanya sebatas sakit biasa. Persoalan kita bukan hanya sekedar bermusafir. Tetapi persoalan kita, wahai kaum muslimin, adalah adanya bahaya yang sedang mengancam. Dan itu bisa menuai nyawa banyak orang. Apakah
hadis ini tidak bisa menghibur kita. Allah Subhanahu wa taala menuliskan pahala untuk kita sebagaimana kita melakukan yang biasanya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.